Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan presentasi pada kali ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Doni Putra Utama selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang telah membantu kami dalam penyusunan laporan PBL kali ini. Adapun judul PBL kami kali ini yaitu Prosedur Sistem Pemesanan Stakti. Saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu saya Reni Lestari, Sela Veronica, dan Evi Charis Veronica. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah singkat perusahaan. Stakti merupakan usaha yang bergerak dalam bidang minuman dan makanan ringan. Stakti ini berdiri kurang lebih 2 tahun lamanya, tepatnya pada tahun 2020. Stakti ini dipimpin oleh owner bernama Bapak Afat Suryanto. Berlokasikan di Ruko Legenda Balai Indah, tepatnya beralamat di Ruko Legenda Junction, Blok BB2 nomor 1 Balai Permai, Kota Batam. Stakti ini juga memiliki cabang, salah satunya di Kota Pekanbaru. Adapun struktur organisasi dari Stakti ini yaitu pemiliknya atau owner bernama Bapak Afat Suryanto, manajer yaitu Riki Aryansa, senior yaitu Rika Hernani, dan barista atau pelayan Harnum Pratiwi. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua yaitu pengertian sistem pemesanan. Adapun pengertian sistem menurut Azhar Susanto yaitu kumpulan grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Adapun sistem menurut Mulyadi merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Selanjutnya, pengertian sistem menurut Chris Miyaji yaitu serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Pengertian narasi. Narasi adalah jenis pengembangan paragraf di dalam suatu tulisan yang merupakan bagian dari rangkaian kejadian dari waktu ke waktu, dijelaskan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Adapun tujuan narasi yaitu menyampaikan informasi atau wawasan serta memperluas pengetahuan dan menyampaikan pengetahuan yang indah untuk pembaca. Selanjutnya, pengertian DFD atau Data Flow Diagram. DFD adalah gambaran alur informasi dari pemrosesan input sampai ke output pada suatu sistem. DFD ini digunakan karena banyak alur kerja yang lebih sulit digambarkan dengan deskripsi kata dan akan lebih efektif bila menggunakan diagram. Adapun fungsi data flow diagram ini yaitu 1. Menyampaikan rancangan sistem, 2. Menggambarkan suatu sistem dan perancangan model. Flowchart sebelum analisa. Berdasarkan data flowchart tersebut, Stakti menggunakan sistem pemesanan di mana terdapat pembeli dan pelayan. Kemudian pelayan memberikan buku menu kepada pembeli, selanjutnya pembeli memilih menu. Setelah menu terpilih, pelayan segera membuatkan pesanan hingga akhirnya pesanan tersebut selesai dibuat dan pelayan memberikan kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli melakukan pembayaran dan pelayan memproses pembayaran tersebut sehingga keluar bil, dan pembeli menerima bil tersebut. Sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Unsur-unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Struktur organisasi di Stakti ini terdiri dari owner, merupakan pemilik dari perusahaan. Di bawah owner terdapat manajer berwenang dalam hal pengecekan kelancaran kegiatan usaha dan juga berhak atas ketersediaan bahan baku. Dan yang terakhir ada pelayan berwenang dalam hal melayani setiap pembeli yang datang ke Stakti, melaporkan persediaan barang yang sudah habis, dan melaporkan laporan hasil penjualan kepada manajer. Yang
kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan pada Stakti terjadi di akhir apabila pesanan sudah diberikan kepada pembeli, barulah di situ akan terjadi prosedur pencatatan. Dan yang terakhir, praktik yang sehat. Pembagian tugas dan wewenang di Stakti berjalan dengan baik. Semua sudah seimbang sesuai tugas dan wewenang setiap orangnya. Selanjutnya, bagian-bagian terkait dengan prosedur rancangan sistem pemesanan. Pada Stakti ini adanya bagian-bagian terkait dengan prosedur rancangan sistem pemesanan, antara lain di mana terdapat perancangan bagian informasi pemesanan, yang di mana pada bagian ini penjelasan atau menyangkut mengenai informasi pemesanan dalam sebuah pemesanan. Salah satu yang kita dapat dari bagian informasi pemesanan yaitu informasi secara keseluruhan tentang pesanan. Selanjutnya, bagian penjualan, di mana bagian penjualan ini adalah bagian yang dilakukan setelah adanya bagian pembelian, dan bukan hanya itu saja. Bagian penjualan ini bagian untuk memasarkan sebuah barang ataupun produk yang ada ke kalangan khayal ramai atau masyarakat sekitar. Selanjutnya, bagian pembelian. Pada prosedur rancangan sistem pemesanan ini, yang bagian untuk pembelian bahan baku atau disebut pembelian stok persediaan yang dilakukan pemesanan terlebih dahulu kepada sebuah pemasok, lalu persediaan tersebut dibeli. Selanjutnya, adapun flowchart setelah analisa. Berdasarkan analisis teori, Stakti memiliki struktur organisasi di mana wewenang tertinggi dipegang oleh owner sebagai pemilik dari usaha Stakti tersebut. Selain dari owner, terdapat manajer dan pelayan, di mana manajer merupakan atasan dari pelayan. Manajer memiliki peran mengatur, mengecek persediaan, dan mengecek laporan keuangan. Pelayan memiliki peran melayani pembeli dan melaporkan persediaan. Sedangkan sistem pencatatan akan dilakukan pada saat pesanan yang telah siap dibuat diberikan pada pembeli, sehingga pembeli membayar sesuai bil yang diberikan. Inilah sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang ada di Stakti. Usaha Stakti terdapat juga praktik usaha yang sehat, di mana adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang seimbang sesuai dengan tugas dan kemampuan setiap pekerja yang ada di Stakti, di mana owner yang hanya sebagai pemilik dan menerima laporan setiap bulannya. Selanjutnya, kita masuk kesimpulan. Dari hasil survei yang telah kami lakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa UKM ini atau disebut usaha kecil menengah merupakan usaha yang didirikan sangat bagus, khususnya usaha Stakti yang dimana merupakan usaha yang bergerak di bidang minuman dan makanan ringan, tempat dimana khayalak masyarakat dan khususnya kalangan remaja bisa berkumpul ataupun untuk bersantai. Dan bukan hanya itu saja, dari adanya UKM ini juga bahwa setiap usaha mempunyai sistem dan prosedur khususnya untuk sistem pemesanan, di mana bahwa sistem pemesanan merupakan prosedur seorang pembeli dan adanya penjualan secara tunai, di mana penjualan tersebut hanya bisa dibayarkan secara tunai dengan memberikan bil sebagai bukti pembayaran. Yang terakhir, kita masuk ke rekomendasi perbaikan atau bisa kita katakan saran. Yang pertama, saran untuk pelayan Stakti. Bisa lebih memberikan pelayanan yang sangat baik kepada pembeli atau pelanggan. Selanjutnya, bisa lebih bersemangat untuk bekerja dan bisa lebih ramah kepada pembeli atau pelanggan yang ada. Yang kedua, saran untuk mahasiswa Politeknik. Mahasiswa Politeknik Negeri Batam bisa mencoba untuk berkunjung ke Stakti tersebut. Yang selanjutnya, mahasiswa Politeknik Negeri Batam bisa berkumpul atau melakukan kerja kelompok di Stakti tersebut. Dan yang terakhir, saran pembaca. Pembaca bisa mencoba untuk berkunjung ke Stakti tersebut dan memberikan pembaca pengetahuan mengenai salah satu usaha yang berada di daerah legenda, yaitu Stakti. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.